Kisah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, selanjutnya disingkat Kiai Hasyim, adalah pendiri pesantren Tebu Ireng, tokoh ulama dan pendiri NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Namanya sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Pahlawan nasional ini merupakan salah satu tokoh besar Indonesia abad ke-20. Kelahiran dan masa kecil. Kiai Hasyim lahir pada Selasa Kliwon, 24 Zulkadah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari L871 Masehi, di Pesantren Gedang, Desa Tambakrejo, sekitar 2 km ke arah utara kota Jombang. Putra ketiga dari 11 bersaudara pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Asy'ari adalah menantu Kiai Usman, pengasuh pesantren Gedang. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada Raja Brawijaya ke-6, Lembu Peteng, yang berputra Karebet atau Jaka Tingkir. Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama tahun 1568 Masehi, dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Bakat kepemimpinan Kiai Hasyim sudah tampak sejak masa kanak-kanak. Ketika bermain dengan teman-teman sebayanya, Hasyim kecil selalu menjadi penengah. Jika melihat temannya melanggar aturan permainan, ia akan menegurnya. Dia membuat temannya senang bermain, karena sifatnya yang suka menolong dan melindungi sesama. Pada tahun 1293 Hijriah, 1876 Masehi, tepatnya ketika berusia 6 tahun, Hasyim kecil bersama kedua orang tuanya pindah ke Desa Keras, sekitar 8 km ke selatan kota Jombang. Kepindahan mereka adalah untuk membina masyarakat di sana. Di Desa Keras, Kiai Asy'ari diberi tanah oleh sang kepala desa, yang kemudian digunakan untuk membangun rumah, masjid, dan pesantren. Disinilah Hasyim kecil dididik dasar-dasar ilmu agama oleh orang tuanya. Hasyim juga dapat melihat secara langsung bagaimana ayahnya membina dan mendidik para santri. Hasyim hidup menyatu bersama santri. Ia mampu menyelami kehidupan santri yang penuh kesederhanaan dan kebersamaan. Semua itu memberikan pengaruh yang sangat besar pada pertumbuhan jiwa dan pembentukan wataknya di kemudian hari. Hal ini ditunjang oleh kecerdasannya yang memang brilian. Dalam usia 13 tahun, Hasyim sudah bisa membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar daripada dirinya. Di samping cerdas, Hasyim juga dikenal rajin bekerja. Watak kemandirian yang ditanamkan sang kakek, mendorongnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Itu sebabnya, Hasyim selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari nafkah dengan bertani dan berdagang. Hasilnya kemudian dibelikan kitab dan digunakan untuk bekal menuntut ilmu. Mencari ilmu. Pada usia 15 tahun, remaja Hasyim meninggalkan kedua orang tuanya untuk berkelana memperdalam ilmu pengetahuan. Mula-mula ia menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, lalu pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggilis Surabaya. Belum puas dengan ilmu yang diperolehnya, Hasyim melanjutkan rihla ilmiahnya ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Kholil bin Abdul Latif yang terkenal waliullah itu. Setelah 5 tahun menuntut ilmu di Bangkalan, pada tahun 1307 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo, di bawah bimbingan Kiai Yakub. Pemuda Hasyim belajar selama 5 tahun di sana. Lalu pada usia 21 tahun, dia dinikahkan dengan Nafisah, salah seorang puteri Kiai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi, 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di tanah suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. 7 bulan telah berlalu, Nyai Nafisah pun melahirkan seorang putera yang diberi nama Abdullah. Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya sangat bahagia dengan kelahiran bayi mungil tersebut. Perjalanan hidup terkadang sulit diduga, gembira dan sedih datang silih berganti. Demikian juga yang dialami Kiai Hasyim. Di tengah kegembiraan memperoleh buah hati, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia di tanah suci Mekah.
40 hari kemudian, putra beliau, Abdullah, menyusul sang ibu. Kesedihan Kiai Hashim nyaris tak tertahankan. Namun beliau selalu ingat kepada Allah dengan melaksanakan tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Beberapa bulan kemudian, Kiai Hashim kembali ke Indonesia untuk mengantar mertuanya pulang. Belajar lagi di Tanah Suci. Kerinduan akan Tanah Suci mengetuk hati Kiai Hashim untuk kembali lagi ke kota Mekah. Pada tahun 1309 1893 M, beliau berangkat kembali ke Mekah bersama adik kandungnya, Anis. Namun Allah kembali menguji kesabaran Kiai Hashim, karena tak lama setelah tiba di Mekah, Anis dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Peristiwa ini tidak membuat Kiai Hashim hanyut dalam kesedihan. Kiai Hashim justru semakin mencurahkan seluruh waktunya untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah-tengah kesibukan menuntut ilmu, beliau menyempatkan diri berziarah ke tempat-tempat mustajab, seperti Padang Arafah, Gua Hira, Makam Ibrahim, termasuk ke makam Rasulullah SAW. Setiap Sabtu pagi beliau berangkat menuju Goa Hira, di Jabal Nur, kurang lebih 10 km, di luar kota Mekah, untuk mempelajari dan menghafalkan hadis-hadis Nabi. Setiap berangkat menuju Goa Hira, Kiai Hashim selalu membawa Al-Quran dan kitab-kitab yang ingin dipelajarinya. Beliau juga membawa perbekalan untuk dimakan selama 6 hari di sana. Jika hari Jumat tiba, beliau bergegas turun menuju kota Mekah guna menunaikan salat Jumat di sana. Kiai Hashim juga rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Guru-guru Kiai Hashim selama di Mekah, antara lain, Syekh Syuaib ibn Abdurrahman, Syekh Mahfuz at-Turmusi, 1. Syekh Hatib al-Minakabawi, 2. Syekh Ahmad Amin al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said al-Yamani, Syekh Rahmatullah, dan Syekh Bafadal. Sejumlah Sayyid juga menjadi gurunya, antara lain, Sayyid Abbas al-Maliki, Sayyid Sultan Hashim al-Dakhistani, Sayyid Abdullah al-Zawawi, Sayyid Ahmad bin Hasan al-Attas, Sayyid Alwi al-Segaf, Sayyid Abu Bakar Syatta al-Dimyati, dan Sayyid Husain al-Habsyi yang saat itu menjadi mufti di Makkah. Di antara mereka, ada 3 orang yang sangat mempengaruhi wawasan keilmuan Kiai Hashim, yaitu Sayyid Alwi bin Ahmad al-Segaf, Sayyid Husain al-Habsyi, dan Syekh Mahfuz al-Turmusi. 3. Setelah ilmunya dinilai mumpuni, Kiai Hashim dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib al-Minakabawi, Del. Di sana beliau mempunyai banyak murid dari berbagai negara. Di antaranya ialah Syekh Sadullah al-Maimani, mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan ahli hadis di Mekah, Al-Shihab Ahmad ibn Abdullah Syria Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Jombang KHR, Asnawi Kudus Kiai Haji Dahlan Kudus Kiai Haji Bisri Syansuri Denanyar, Jombang, dan Kiai Haji Soleh Tayu. Pada tahun ke-7 di Makkah, tepatnya tahun 1899-1315 H, datang rombongan jamaah haji dari Indonesia. Di antara rombongan terdapat Kiai Romli dari desa Karangkates Kediri, beserta putrinya yang bernama Khadijah. Kiai Romli yang bersimpati kepada Kiai Hashim mengambilnya sebagai menantu untuk dijodohkan dengan Khadijah. Setelah pernikahan itu, Kiai Hashim bersama istrinya pulang kembali ke tanah air. Pada awalnya, beliau tinggal di Kediri selama beberapa bulan. Menurut sumber lainnya, Kiai Hashim langsung menuju pesantren Gedang yang diasuh oleh Kiai Usman, dan tinggal di sana membantu sang kakek. Setelah itu beliau membantu ayahnya, Kiai Asy'ari, mengajar di Pondok Keras. Mendirikan pesantren Tebu Ireng. Tahun 1899, Kiai Hashim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebu Ireng. Letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula cukir, pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1870. Dukuh Tebu Ireng terletak di arah timur Desa Keras, kurang lebih 1 kilometer. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu, Jawa, teratak sebagai tempat tinggal. Dari teratak kecil inilah embrio pesantren Tebu Ireng dimulai. Kiai Hashim mengajar dan salat berjamaah di teratak bagian depan, sedangkan teratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang, 4 dan 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. Setelah 2 tahun membangun Tebu Ireng, Kiai Hashim kembali harus kehilangan istri tercintanya, Nyai Khadijah.
Saat itu perjuangan mereka sudah menampakkan hasil yang menggembirakan. Kiai Hashim kemudian menikah kembali dengan Nyai Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari pernikahan ini Kiai Hashim dikaruniai 10 anak, yaitu 1. Hanah, 2. Khairiyah, 3. Aisyah, 4. Azah, 5. Abdul Wahid, 6. Abdul Hakim Abdul Kholik, 7. Abdul Karim, 8. Ubaidillah, 9. Masuroh, 10. Muhammad Yusuf. Pada akhir dekade 1920-an, Nyai Nafikoh wafat sehingga Kiai Hashim menikah kembali dengan Nyai Masruroh, putri Kiai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan ini, Kiai Hashim dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu 1. Abdul Qadir, 2. Fatimah, 3. Khotijah, 4. Muhammad Yakub. 1. Syekh Mahfud Turmusi berasal dari Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Saat itu Syekh Mahfud menjadi pengajar di Masjid Al-Haram dan merupakan ulama ahli hadis berkaliber internasional di Makkah yang menjadi kebanggaan bangsa Melayu. Sama seperti Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud adalah murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Hashim menjadi murid kesayangan Syekh Mahfud, karena selain cerdas, Kiai Hashim juga merupakan murid Kiai Khalil Bangkalan yang merupakan kawan seperguruannya. 2. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan ulama yang banyak terpengaruh oleh gerakan reformasi Muhammad Abduh di Makkah. Sewaktu berguru pada Syekh Ahmad Khatib ini, Kiai Hashim belajar bersama Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Mereka itu nantinya akan menjadi kiai-kiai besar di Indonesia. 3. Dari Syekh Mahfud, Kiai Hashim menganut faham bermazhab dan memperoleh ijazah legitimasi pewarisan Tarekat Qadiriyah dan Naksabandiyah. Di samping itu, Syekh Mahfud sebagai isnad mata rantai terakhir dari 23 generasi penerima Sahih Bukhari yang ditulis ribuan tahun yang lalu, juga mengijazahkan isnad tersebut kepada Kiai Hashim. Inilah diantara faktor yang menjadikan Kiai Hashim sebagai kiai pertama di tanah Jawa yang mengajarkan kitab hadis lengkap dengan sanadnya. Pendidik sejati. Selain mumpuni dalam bidang agama, Kiai Hashim juga ahli dalam mengatur kurikulum pesantren, mengatur strategi pengajaran, memutuskan persoalan-persoalan aktual kemasyarakatan, dan mengarang kitab. Pada tahun 1919, ketika masyarakat sedang dilanda informasi tentang koperasi sebagai bentuk kerjasama ekonomi, Kiai Hashim tidak berdiam diri. Beliau aktif bermuamalah serta mencari solusi alternatif bagi pengembangan ekonomi umat, dengan berdasarkan pada kitab-kitab Islam klasik. Beliau membentuk badan semacam koperasi yang bernama Syirkatul Inan li Murabatati Ahli Al-Tujar. Kiai Hashim juga tipe pendidik yang sulit dicari tandingannya. Sejak pagi hingga malam, Kiai Hashim menghabiskan waktunya untuk mengajar. Pada pagi hari, kegiatan beliau dimulai dengan menjadi imam salat subuh di Masjid Tebu Ireng, yang berada tepat di depan rumahnya, dilanjutkan dengan bacaan wirid yang cukup panjang. Selesai wirid, beliau mengajar kitab kepada para santri hingga menjelang matahari terbit. Di antara kitab yang diajarkan setelah subuh adalah Al-Tahrir dan Al-Sifa fi Hukuk Al-Mustafa karya Al-Qadi Iyad. 1. Setelah selesai mengaji, Hatleratus Syekh yang terbiasa berpuasa itu menemui para pekerja yang sudah berkumpul di samping rumah. Beliau membagi tugas kepada mereka, ada yang ditugaskan merawat sawah, membenahi fasilitas pondok, membenahi sumur, dan lain sebagainya. Setelah itu, beliau mendengarkan laporan-laporan mengenai hal-hal yang pernah beliau perintahkan. Sekitar pukul 7, Kiai Hashim mengambil air wudhu untuk salat duha. Beliau biasanya mengambil air wudhu di jeding samping dalam dengan hanya mengenakan sarung dan kaos putih. Setelah salat duha, dilanjutkan dengan mengajar santri senior. Tempatnya di ruang depan dalam. Kitab yang pernah diajarkan antara lain Al-Muhadzab karya Al-Syairazi dan Al-Muwatta karya Imam Malik Ra. Pengajian ini berakhir pada pukul 10. Mulai jam 10 pagi sampai jam 12 adalah waktu istirahat, yang digunakan untuk agenda-agenda seperti menemui tamu, membaca kitab, menulis kitab, dan lain-lain. Sebelum azan zuhur, kadang-kala beliau menyempatkan diri untuk tidur sebentar qailulah sebagai bekal untuk qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Ketika azan zuhur berkumandang, beliau bangun dan mengimami salat zuhur berjamaah di masjid. Selepas salat zuhur, beliau mengajar lagi sampai menjelang waktu asar. Kira-kira setengah jam sebelum asar,
Kiai Hashim memeriksa pekerjaan para pekerja yang ditugasinya tadi pagi. Setelah menerima laporan, beliau kembali ke dalam kemudian mandi. Setelah terdengar azan asar, beliau kembali ke masjid dan mengimami salat asyar, dilanjutkan dengan mengajar para santri di masjid sampai menjelang maghrib. Kitab yang diajarkan adalah Fath al-Qorib. Pengajian ini wajib diikuti semua santri tanpa terkecuali. Hingga akhir hayatnya, kitab ini secara kontinu dibaca setiap selesai salat asar. Setelah salat maghrib, dua Kiai Hashim menyediakan waktu untuk menemui para tamu yang datang dari berbagai daerah, seperti Banyuwangi, Pasuruan, Malang, Surabaya, Madiun, Kediri, Solo, Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, Bima, Sumatera, Teluk Belitung, Madura, Bali, dan masih banyak lagi. Dikisahkan oleh Nyai Marfuah, pembantu Kiai Hashim, bahwa setiap harinya Kiai Hashim menyediakan banyak makanan dan lauk pauk untuk menjamu para tamu. Dalam satu hari, jumlah tamunya bisa mencapai 50 orang. Setelah salat Isya, beliau mengajar lagi di masjid sampai pukul 11 malam. Materi yang biasa diajarkan adalah ilmu tasawuf dan tafsir. Di bidang tasawuf beliau membacakan kitab Ihya, Ulum al-Din karya Imam Al-Ghazali, dan untuk tafsir adalah Tafsir Al-Quran Al-Adzim karya Ibnu Katsir. Setelah itu Kiai Hashim murajaah Al-Quran dengan disimak oleh beberapa santri. Beliau mengakhiri kegiatannya dengan beristirahat, mulai jam 1 malam dan bangun 1 kemudian untuk Qiyamul Lail dan membaca Al-Quran. Menjelang waktu imsak sekitar 10 menit sebelum subuh Kiai Hashim sudah berkeliling pondok untuk membangunkan para santri agar segera mandi atau berwudhu, guna melaksanakan salat tahajud dan salat subuh. Ketika usianya sudah beranjak sepuh dan harus memakai tongkat untuk menyangga tubuhnya, Kiai Hashim tetap menjalankan aktivitasnya membangunkan para santri menjelang subuh. Kiai Hashim juga dikenal sangat mencintai para santri. Keadaan ekonomi bangsa yang masih sangat lemah, secara otomatis mempengaruhi kemampuan ekonomi santri. Ada yang mondok hanya dengan bekal sekarung beras, bahkan ada yang tanpa bekal sedikit pun. Karena itu, Kiai Hashim memberikan jatah makan harian kepada para santri yang tidak mampu. Lalu setiap hari Selasa, Kiai Hashim mengajak mereka untuk berwiraswasta atau pergi ke sawah untuk bertani. Kecintaan Kiai Hashim pada dunia pendidikan terlihat dari pesan yang selalu disampaikan kepada setiap santri yang telah selesai belajar di Tebu Ireng, pulanglah ke kampungmu. Mengajarlah di sana, minimal mengajar ngaji. Sejak awal berdirinya hingga tahun 1916, pesantren Tebu Ireng menggunakan sistem pengajaran sorogan dan bandongan. Semua bentuk pengajaran tidak dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan kelas diwujudkan dengan bergantinya kitab yang telah selesai dibaca, khatam. Materinya pun hanya berkisar pada materi pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Jawa dengan huruf pego, tulisan Arab berbahasa Jawa. Seiring perkembangan waktu, sistem dan metode pengajaran pun ditambah, diantaranya dengan menambah kelas musyawarah sebagai kelas tertinggi. Santri yang berhasil masuk kelas musyawarah jumlahnya sangat kecil, karena seleksinya sangat ketat. Dalam 20 tahun pertama pertumbuhan Tebu Ireng, Kiai Hashim banyak dibantu oleh saudara iparnya, Kiai Haji Alwi, yang pernah mengenyam pendidikan 7 tahun di Mekah. Tahun 1916, Kiai Haji Masum Ali, 3, menantu pertamanya, mengenalkan sistem klasikal madrasah. Sistem madrasah merupakan sistem pengajaran yang diadopsi oleh Hadratusi Syekh dari Mekah. Tahun 1916, Madrasah Tebu Ireng membuka 7 jenjang kelas dan dibagi menjadi 2 tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan Sifir Awal dan Sifir Sani, yaitu masa persiapan untuk dapat memasuki madrasah 5 tahun berikutnya. Para peserta Sifir Awal dan Sifir Sani dididik secara khusus untuk memahami bahasa Arab sebagai landasan penting bagi pendidikan madrasah 5 tahun. Mulai tahun 1919, Madrasah Tebu Ireng secara resmi diberi nama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Kurikulumnya ditambah dengan materi bahasa Indonesia, Melayu, matematika, dan geografi. Lalu setelah kedatangan Kiai Ilyas tahun 1926, pelajaran ditambah dengan pelajaran bahasa Belanda dan sejarah. Tahun 1928 kedudukan Kiai Maksum sebagai kepala madrasah digantikan Kiai Ilyas, sedang Kiai Maksum sendiri ditunjuk oleh Kiai Hashim untuk mendirikan pesantren seblak sekitar 200 meter arah barat Tebu Ireng.
Pengajian rutin Sahih Bukhari Muslim. Meskipun sistem pengajaran di Tebu Ireng sudah berkembang pesat, namun tradisi pengajian yang diasuh Kiai Hasyim tetap bertahan. Apalagi beliau terkenal sangat disiplin dan istiqomah mengaji. Para santri tidak pernah bosan mengikuti pengajian beliau. Kegiatan mengajar Kiai Hasyim diliburkan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Kiai Hasyim biasanya memanfaatkan 2 hari libur itu untuk mencari nafkah. Beliau memantau perkembangan sawah dan ladangnya yang berada kurang lebih 10 km sebelah selatan Tebu Ireng. Beliau juga memberi kesempatan kepada para santri untuk mengadakan kegiatan kemasyarakatan seperti jamiah. Sedangkan pada hari Selasa, selain pergi ke sawah, Kiai Hasyim juga sering bersilaturahim ke sanak famili serta para santrinya yang mulai merintis pondok pesantren. Hari libur ini dimanfaatkan oleh putranya, Abdul Wahid, untuk memberikan pelajaran bahasa asing, Inggris dan Belanda, kepada para santri. Meskipun pada awalnya Kiai Hasyim kurang setuju, namun Abdul Wahid mampu meyakinkan bahwa materi bahasa asing sangat penting bagi santri, sehingga Kiai Hasyim akhirnya membolehkan. Selain mencari nafkah, pada hari Jumat Kiai Hasyim juga memiliki kegiatan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian setelah salat Jumat, beliau memberikan pengajian umum kepada santri dan masyarakat. Dalam pengajian umum ini, Hadratus Syekh memberikan materi tafsir Al-Jalalain, sebuah kitab tafsir karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Suyutira. Kebiasaan lain yang tak pernah beliau tinggalkan ialah membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau juga sering membaca kitab Dalail Al-Khairat yang di dalamnya banyak terdapat solawat. Ketika ada santri yang menganggur, beliau mengingatkannya untuk membaca solawat agar waktu yang mereka miliki tidak sia-sia. Pada bulan Ramadan, Hadratus Syekh membacakan kitab Sahih Bukhari 4 jilid dan Sahih Muslim 4 jilid secara rutin. Pengajian ini dimulai pada tanggal 15 Syaban dan selesai pada tanggal 27 Ramadan, kurang lebih 40 hari. Salah seorang gurunya bahkan pernah ikut ngaji kepada beliau. Menurut satu sumber, guru Kiai Hasyim yang pernah ngaji ke Tebu Ireng adalah Kiai Kholil Bangkalan, dan menurut sumber lainnya adalah Kiai Fauzin Panji, Sidoarjo. Satu konon, saat mengaji beliau duduk di atas alas yang terbuat dari kulit kambing. 2. Menurut sumber lain, Kiai Hasyim menerima tamu setelah salat Isya. 3. Kiai Haji Masum Ali merupakan salah seorang kiai yang cukup produktif. Karya-karyanya terkenal dengan sistematikanya yang sederhana namun sistematis. Buku-buku Kiai Ahli Falak ini seringkali dijadikan rujukan di berbagai madrasah dan pesantren di Indonesia. Beliau antara lain menulis kitab Amsilatut Tasrifiyah, semacam kamus morfologi bahasa Arab atau Sorof, Badiat Al-Mitsal dan Durus Al-Falakiyah Astronomi, Fat Al-Qadir, menerangkan ukuran, takaran, dan timbangan Arab sesuai dengan ukuran Indonesia.